sih. Oke, bisa guys. Cok. Current Abang, progress. abangnya mana? Revelino-nya. Bentar katanya. Jangan sampai ini. Kata gue nanti Zoom ini bakalan selesai lagi sih. Ya nggak sih kata lo? Bakalan mati lagi gitu kayak tadi. Enggak. Oh enggak, ini lo udah premium. Iya, ini gue pakai pinjam punya orang. Ya Matthew. Kasih. Gusti, tolong kabarin Farizul dulu untuk on cam. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Iya. Halo Kak Revelino, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya ya Kak. Jadi kita di sini ingin mewawancarai Kakak seputar K3 nih. Sebelumnya boleh kita kenalin diri dulu Kak? Oke, suara saya jelas nggak ya? Jelas Kak. Oke, salam kenal semua. Ya Kak, salam kenal. Ya, kalau Matthew kayaknya saya pernah lihat lah ini. Oke, perkenalkan nama saya Revelino. Kebetulan saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang EPCI, Engineering, Procurement, Construction, dan Installation, dan saya sebagai HCC Project Manager. Salam kenal semua ya. Salam Kak. Salam kenal juga. Oke, mungkin dari Kak Revelino udah memperkenalkan diri, mungkin dari kita memperkenalkan diri ke Kakak. Oke, perkenalkan, nama saya Tita Mania, saya salah satu mahasiswa Universitas Binawan, dan saya memilih prodi K3 juga. Oke. Oh iya, oke. Dari teman-teman, boleh? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faridul Akbar. Saya jurusan K3 di Binawan. Oh ya, oke. Kenalkan, nama saya Agustinus Saleh Prabu. Saya dari program studi K3 Universitas Binawan. Mantap. Perkenalkan, nama saya Matthew Jonathan Wijaya dari program K3. Salam kenal, Pak. Oke, salam kenal semua ya. Iya. Ya, Kak. Mungkin gak berlama-lama, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Kak. Oke, sebelum mulai pertanyaan, boleh dong saya nanya-nanya ya. Boleh. Iya. Kalau boleh tahu mahasiswa semester berapa ini ya pada ini? Kita masih baru, maba. Mahasiswa baru, Pak. Mahasiswa baru. Dan ini tugas. Ya, ini tugas Siap. wawancara. Ya, jadi sebelum mulai saya mau singkat cerita. Kebetulan Natalia Sonia kenal ya? Dia tuh alumni Binawan juga. Ya, Matthew tuh, Matthew kenal sama Kak Natalia ya. Tadi pagi dia hubungin saya, Pak, boleh minta tolong nggak? Suara saya lagi kurang fit lah. Apa? Saya bilang, mau ada interview dari anak-anak Binawan. Oh ya boleh. Tapi jamnya bisa nggak jam di luar kantor? Saya bilang antara sore atau malam karena saya jam 7 sampai jam 8 setengah 9 tadi ketemu teman-teman gitu. Terus Matthew japri saya, oh bisa Kak, kata ya. Sudah, akhirnya bertemulah sama adik-adik semua ini.
Binawan ya jadi ya. Terima Kebetulan kasih ya Kak. ya kebetulan admin saya tuh HSC admin saya Binawan juga. Siva Tentri kalau kenal. Namanya Siva Tentri, dia Binawan. Keren banget. Oke. Makasih ya Kak udah menyempatkan waktunya juga. Ya, oke lah sama rekan kolega K3 nggak ada masalah bagi saya. Yang penting saya bisa waktunya gitu. Baik. Oke lah, kalau emang mau mulai silakan siapa ini hostnya atau apa. Oke, boleh. Oke, mungkin dimulai aja untuk pertanyaan pertamanya. Motivasi Refil Ino sebagai pekerja K3 itu apa sih, Kak? Motivasi awal? Motivasi ya. Kalau dibilang motivasi itu gini ya. Kalian ini kan kalau kalian kan sekolah ya, sekolah ngambil AK3 ya. Maksudnya sekolah ngambil K3 lah ya jurusannya. Sementara saya itu kuliahnya beda dulu. Saya dulu Fakultas Nirupa di Trisakti. Ya, background saya itu dulu Fakultas Nirupa. Terus sampai saya masuk ke dunia sektor K3 itu mungkin emang udah jalan yang di atas ya. Udah jalan yang di atas. Sehingga begitu saya masuk dulu awal-awal itu passion saya tuh belum begitu kena. Passion jiwa di K3-nya belum begitu kena. Seiring saya udah mulai mendalami, sehingga saya punya motivasi bahwa, oh ternyata orang-orang K3 ini yang pertama kali itu ada karirnya. Ada jenjang karir. Ya, itu yang membuat saya termotivasi, sampai sekarang ibaratnya kalau saya di perusahaan industri yang mengutamakan K3, saya udah hampir level top gitu loh. Karena saya sudah jatuh di posisi Project HEC Manager. Adik-adik kalaupun mau tahu, saya waktu masuk dunia industri K3, saya dari level Safety Officer. Saya belajar terus, passionnya dapat, sehingga saya termotivasi dulu, saya bisa posisinya seperti bos saya. Saya bisa di posisi dia. Nah, sampai saat ini bersyukur saya berada di posisi tersebut, dan sekarang semakin jabatan yang saya pegang semakin seperti key person, itu semakin banyak challenge, tantangan, sehingga motivasi itu selalu ada gitu. Jadi kalau dari saya motivasi itu tujuan yang saya capai, sehingga sampai sejauh ini tujuan yang saya capai itu sudah tercapai. Tinggal saya terus belajar, memanajerial, mengembangkan teman-teman satu sama lain, sehingga K3 ini tetap menjadi suatu culture ya, atau budaya di lingkungan kerja. Itu aja sih. Sangat memotivasi kita juga ya Kak, yang baru maba-maba. Ya, betul sekali ya. Jadi saya mau sharing sedikit terkait K3. Mungkin kalian boleh tanya teman-teman yang tamatan Binawan atau senior Binawan yang kerja di perusahaan kita ya. Perusahaan kita itu namanya Meindo Elang Indah. Meindo Elang Indah itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang EPCI, Engineering, Procurement, Construction, dan Installation. Dan core bisnis kita lebih ke migas. Nah, di perusahaan kami itu setiap project itu dedicated satu HSE manager, nggak boleh dua. Gitu. Nanti dari hierarki organization chart-nya itu baru nanti ada koordinator, baru nanti ada HSE engineer, baru nanti ada HSE officer. HSE officer mungkin ada banyak ya, sesuai tempat. Terus nanti ada paramedik dan ada dokter. Nah, saya mau sharing di Meindo itu ada HSE manajer perempuan. Gitu. Jadi untuk Mbak siapa nih, Ade Tessa, semangat. Salah satu motivasi juga gitu. Ya, itu yang saya mau sharing. Ternyata sekarang ini wanita juga ya bisa berperan gitu loh. Gitu. Dan memang engineer saya kemarin ada juga yang perempuan, tamatan dari UI, ya dia ngambil kesehatan masyarakat dari sana. Dia kemarin terakhir sama saya di project pipeline, dia HSE engineer saya, perempuan. Nah sekarang saya dengar dia udah pindah. Sekarang dia
dia ngambil kesempatan, dia itu di Gersik, di smelter yang Freeport punya yang di Gersik, dia itu di salah satu kontraktor menjabat sebagai HSE manager. Saya dengarnya senang aja gitu kan, gitu loh. Jadi itu salah satu motivasi yang mungkin bisa adik-adik jadi apa ya, sharing yang bisa saya berikan. Gitu. Wah, motivasinya sangat bikin kita nih para maba ingin cepat-cepat ya ke lapangan kerja ya untuk mengimplementasikan ilmu yang kita dapat nantinya. Ya, pasti kalian akan lebih expert karena kalian dari kefakultasan ya. Kalau saya itu yang saya bilang tadi, saya itu dulu Fakultas Seni Rupa. Kenapa saya bisa AK3? Waktu saya masuk jadi safety officer di perusahaan itu, saya lebih di corporate, di perusahaan. Di Jakarta aja, di office. Saya inspeksi apa, saya inspeksi kendaraan, dan lain-lain. Sehingga suatu saat, setelah saya berjalan itu, saya naik jabatan jadi, bukan naik jabatan, saya dapat job di perusahaan untuk jadi koordinator training. Jadi proyek-proyek kita yang di lapangan itu saya yang lakukan, untuk mengregister, untuk bikin list apa segala macam saya yang lakukan. Sehingga waktu diadakan training, semua itu saya ambil. Saya ambil basic firefighting, basic first aid, apalagi ya, AK3 umum saya ambil. Terus sampai HUET aja saya ambil. HUET, ada yang tahu nggak HUET? Masih belum pernah. HUET, itu namanya HUET. Itu namanya Helicopter Underwater Training. Ya, jadi kita naik simulasi helikopter, kita menggunakan sabuk pengaman, kita direndam, kita dibalik, kita harus keluar, escape, kita harus tahu jalan keluarnya. Ya, jadi itu memang salah satu persyaratan kalau kita bekerja di sektor migas dan offshore, lepas pantai. Gitu. Jadi kalau ada transportasi yang menggunakan chopper atau helikopter, wajib punya sertifikasi tersebut. Nah, jadi waktu saya jadi koordinator training, semua saya ambil sertifikasinya, sehingga saya tuh sehingga lompat ke K3-nya dengan cara yang apa ya, based on sertifikasi aja gitu. Kalau kalian kan ini kan begitu kalian tamat, kalian sudah termasuk orang-orang yang sudah expert di K3-nya. Tinggal kalian nanti ngambil ahlinya. Ya, AK3-nya harus diambil karena itu ahli dan tersertifikasi. Ya, oke. Kan tadi kakak bilang jadi ahli K3 itu banyak tantangan ya. Salah satunya yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kakak menghadapi nih karyawan perusahaan yang tidak mematuhi peraturan K3 gitu. Tantangannya sendiri itu apa, Kak? Itu wah banyak lah, apalagi saya di K3 itu 12 tahun. Di 12 tahun saya di perusahaan ini udah 12 tahun, dan kalau kita mau lihat kepatuhan terhadap pekerja ya, kalau di sektor K3 itu biasanya ada 2 sektor ya. Yang pertama itu perkantoran. Yang kedua itu workshop atau site, lokasi kerja. Ya. Jadi kalau orang yang dibilang nggak patuh lebih banyak yang di site, yang di lapangan. Ya, kalau di kantor itu mitigasi bahayanya nggak banyak sih. Di kantor apa sih? Paling slip trip ya, laci atau housekeeping nggak bersih mejanya atau apalah ya. Tapi kalau di site itu banyak, mereka nggak patuh terhadap PPE lah, atau mereka lupa terhadap PPE lah, ya, atau APD ya, alat pelindung diri ya, mereka lupa lah, atau dan kadang ada banyak juga yang merasa bahwa APD itu membuat nggak nyaman, dan sehingga dia tidak patuh. Contohnya banyak tuh kalau di lapangan-lapangan tuh kacamatanya dibalik, taruh di belakang, gaya-gayaan. Kerja nggak pakai kacamata, pegang-pegang apa nggak pakai sarung tangan. Ya itu kita, kalau di kita biasanya ada program yang namanya, pertama kita pakai stop work authority atau enggak observasi card. Kita harus berhentikan orang tersebut, kita kasih tahu bahwa yang dia lakukan itu melanggar. Karena yang paling simpel, paling pertama itu adalah APD, alat pelindung diri. Gitu. Kalau yang lain-lain paling nanti itu udah mulai masuk ke attitude ya, atau kultur, kebudayaan atau sifat. Itu biasanya ada juga. Tapi yang paling pertama yang melanggar biasanya APD.
Dia nggak pakai sarung tangan, dia nggak pakai kacamata, atau dia nggak pakai helm saat bekerja, dan lain-lain, atau bahkan sampai yang lebih ke special tools. Misalnya dia bekerja yang harusnya masuk ke area confined space, area yang ruang terbatas, dia nggak memenuhi syarat-syaratnya. Karena dia buru-buru mau ngambil sesuatu atau mau lihat sesuatu, itu banyak. Nah, sebagai alatnya itu biasanya nanti adik-adik juga akan punya yang namanya stop card. Gitu. Stop card itu kayak semacam tools untuk kita memberhentikan sesuatu pekerjaan. Nah, begitu kalau orang tersebut sudah tidak patuh, maka akan ada yang namanya SP lah ya, surat peringatan dan lain-lain. Gitu. Nah, untuk agar mereka dia patuh, kita juga ada program yang biasa namanya campaign ya, di saat kita toolbox ya, atau safety meeting sebelum mulai kegiatan aktivitas. Di situ kita akan ngasih edukasi tentang keselamatan kepada teman-teman gitu, sehingga mereka tidak melanggar gitu. Itu yang biasa, atau nanti yang akan terbiasa oleh teman-teman yang mengambil jurusan K3, itu yang akan menjadi challenge, tantangan terhadap para pekerja yang akan kita bilang dia sedikit tidak patuh terhadap peraturan. Karena nanti kalian akan berada di dunia industri atau di dunia perusahaan, itu perusahaan akan punya yang namanya policy atau kebijakan. Nah, policy atau kebijakan itu yang akan menjadi tools untuk kepada para pekerja. Kalau di kantor mungkin kalau dia nggak patuh atau apa, akan dikasih SP ya. Nanti kalau udah sampai SP3, konsekuensinya dia harus keluar dari perusahaan tersebut. Kalau di lokasi site, dia sama, dia akan diberhentikan dari lokasi dia kerja gitu kalau dia tidak patuh gitu. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih. Oke. Gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin teman-teman di sini juga ingin banyak bertanya kepada Kak Refli. Iya, silakan. Dilontarkan pertanyaannya. Ini sih Kak, mau nanya Kak. Menanya apa saja Kak keseharian ahli K3 umum yang Kakak ketahui Kak? Kesehari-harian ya. Iya Kak. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau sektor K3 itu ada 2 tempat ya pada umumnya, di office atau di lokasi kerja ya, kayak di workshop atau di site ya kita bilangnya. Nah, kalau kesehari-harian ya, kalau di kantor itu biasanya orang K3 itu lebih banyak ngedevelop atau mensupport pekerjaan-pekerjaan teman-teman yang di lapangan. Gitu. Contohnya salah satu kegiatan atau proyek di lapangan atau tim konstruksi atau tim construction, ini saya ngambilnya di sektor migas ya, mungkin di industri lain kurang lebih hampir sama lah dia punya analoginya. Jadi kalau teman-teman K3 yang di lapangan biasanya mensupport teman-teman yang di site, seperti permintaan barang K3 ya, karena kita orang K3 itu harus ada yang namanya equipment K3 ya. Nah, itu semua barang-barang bisa sampai di lokasi itu disupport dari teman-teman dari Jakarta. Nah, kalau teman-teman yang di lapangan, orang-orang K3 itu simple. Mereka akan menjalankan tugasnya sebagai petugas K3. Dan mereka akan ngejalanin program-program yang telah dibuat oleh lead-lead dari proyek tersebut. Ya, jadi ada yang namanya HSE program. HSE program itu banyak lah ya, ada inspeksi, ada induction, ada training, ada ya banyak lah program-program itu yang akan dilakukan based on schedule yang udah dibuat, sehingga pemantauan lapangan dengan jalannya program yang namanya probability atau kemungkinan terjadinya accident atau insiden itu kemungkinan kecil. Jadi ya teman-teman di lapangan kerjaannya seperti itu. Mereka menjalankan program, mereka menjalankan running program, karena HSE itu kalau di sektor migas dia support tim, support. Kalau yang utamanya construction, mereka yang kerja, gitu. Mereka yang kerja di lapangan, mereka yang kerja di onshore, mereka yang kerja di offshore. HSE ini hanya support aja, gitu. Jadi gitu keseharian kita, keseharian teman-teman di lapangan itu dia akan menjalani tugasnya berdasarkan posisinya masing-masing ya. Kalau ada paramedik, dia paramedik standby. Kalau ada safety officer, dia akan buka toolbox, dia akan di lapangan, dia akan makuk teman-teman kerja. Kalau engineer, HSE engineer,
dia akan develop prosedur, dia akan lihat ada sesuatu yang harus dia develop dari segi prosedur dan lain-lain ya, kayak JSA, terus apalagi ya prosedur-prosedur yang harus diupdate. Karena prosedur itu sifatnya like dokumen, dia akan mereview lifting plan, dia akan mereview banyak lah kalau engineer. Nah selanjutnya kalau koordinator, dia akan mengkoordinir pekerjaan yang ada di lapangan. Dan yang terakhir leader atau manajer, dia akan memanajerial, dia akan melihat pekerjaannya, programnya apa semua jalankah, barang-barang yang dibutuhkan itu terpenuhi kah dan lain-lain. Dan kalau level koordinator sampai manajer, dia akan mengikuti yang namanya pertemuan meeting K3 bersama dengan klien kah atau bersama dengan manajemen kah gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Iya. Dapat ya gambarannya? Iya. Atau terlalu rumit saya menjelaskannya? Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja nggak apa-apa. Udah Ya. dicerna kok, Kak. Ini mau nanya lagi, Kak. Boleh. Bagaimana, Kak, cara Kakak untuk mendorong karyawan menerapkan kebijakan mengenai K3, Kak? Ya, jadi kebijakan K3 itu ada ya. Kalau kayak kita di perusahaan kita itu ada 12 ya kalau nggak salah. Ada smoking policy, ada drug and alcohol policy, ada lifting policy, ada driving policy ya. Itu salah satu kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan. Nah, untuk kita membuat teman-teman di perusahaan itu dia mematuhi atau mengikuti aturan K3 itu seperti biasa ya, campaign, kita lakukan campaign, kita punya notice board ya di office, di lapangan, dan itu sarana sebagai media campaign yang kita lakukan. Kita bisa lewat notice board, kita bisa lewat email, IPM yang kita blast ke semua pekerja. Di luar dari itu kita juga suka memberikan yang namanya reward. Reward itu yang memicu teman-teman itu untuk mematuhi untuk K3. Gitu. Rewardnya bisa berupa hadiah-hadiah yang bisa kita kasih ataupun dengan 500.000 jam kerja aman kita memberikan mereka kayak semacam reward ke semua pekerja ya, biasanya seperti itu yang akan dilakukan gitu. Oke, mungkin pertanyaannya bisa dilontarkan sama teman-teman yang lain yang belum bertanya. Ya boleh, silakan. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Oke. Menurut Kakak, seberapa pentingkah K3 dalam kehidupan kita? Seberapa penting K3 dalam kehidupan kita ya? Dulu gini ya, dulu saya itu orang yang kurang begitu aware sama K3. Saya yakin lah teman-teman di sini juga siapa nih? Matthew lah, naik motor, deket, pakai helm nggak? Paling enggak. Ya kan? Semua teman-teman Tessa mungkin diboncengin, pakai helm nggak? Cuman ke warung depan dong, Indomaret. Pasti enggak. Ya kan? Itu umum. Saya juga ngalamin hal kayak gitu. K3 itu setelah saya tahun demi tahun, hari demi hari berjalan, ternyata K3 itu penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Hal-hal yang simpel itu kadang bisa mengakibatkan sesuatu yang merugikan. Gitu, sesuatu yang merugikan. Contoh ya, kita tadi ngebahas tentang helm. Siapa Tessa ya? Tessa misalnya mau ke depan dibonceng, nggak pakai helm, kan deket. Kita mau bicara worst case-nya ya, ini jangan sampai terjadi. Tapi worst case-nya atau kejadian buruknya, kalau sampai terjadi accident, nggak pakai helm, terbentur, efeknya sangat bahaya nggak? Sangat nggak baik nggak? Sangat nggak baik ya. Padahal cuma deket doang gitu kan, cuma deket doang. Apalagi dilihat, Tisa itu kan anak K3 itu bukannya orang keselamatan ya, kok nggak pakai helm? Nah, itu salah satu dilema yang akan berjalan, semua berjalan sehingga itu akan menjadi passion, akan menjadi culture kita, kebiasaan kita, dan attitude kita akan berubah. Jadi menurut saya K3 itu di dunia luar dari profesionalitas kita sebagai pekerja itu sama-sama penting dua-duanya. Apalagi kalau saya biasanya kalau ke lapangan itu, saya biasanya kalau lagi speech, terakhir saya tutup dengan teman-teman, goal kita semua sama. Goal kita selesai project, selesai ini, goal kita semua sama, yaitu no accident maupun insiden. Setuju? Ntar mereka semua jawab setuju. Nah, udah tenang kalau mereka udah setuju gitu. Kan nanti kan tinggal balik lagi ke dirinya kan. Oh ya, saya kan setuju. Berarti saya harus K3 lah, harus inilah, aware lah gitu sama diri masing-masing. Kayak gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah yang menjadi pemicu penting terjadinya kecelakaan kerja? Apa yang menjadi pemicu
penting terjadinya kecelakaan kerja. Iya, Kak. Ya, jadi kalau di sektor kita, di sektor migas, yang namanya kecelakaan kerja itu paling dihindari, sangat-sangat dihindari. Sehingga untuk menghindari yang namanya terjadinya kecelakaan kerja, kalau nanti kalian sudah di sektor, sudah bekerja, mudah-mudahan masuk di sektor migas, itu akan ada yang namanya workshop hazard atau HAZOP, Hazard Identification. Jadi kayak semacam workshop yang ngebahas tentang bahaya-bahaya dalam proyek tersebut. Namanya hazard HAZOP, saya lupa singkatannya. Pasti Hazard Identification apa gitu ya. Nah itu pasti akan dilakukan kalau di kita. Jadi semua detail pekerjaan sampai kita ngangkat sesuatu aja itu akan dicatat di hazard HAZOP. Dia punya template. Jadi di saat kita memanual handling itu di situ akan ditentukan berapa yang boleh diangkat, berapa yang harus diangkat. Jadi di saat kita memulai bekerja, yang namanya JSA atau JRA, Job Safety Assessment atau Job Risk Assessment, itu nanti akan menjadi barrier untuk tidak terjadinya yang namanya kecelakaan. Karena sudah di assessment di situ, gitu loh. Sudah di assessment di situ. Nanti kalian juga akan sampai ke pelajaran ke situ. Yang namanya JSA, JRA, hazard, HAZOP itu nanti akan dapat tentang pengetahuan tentang itu. Jadi untuk mencegah itu kalau di sektor industri terjadinya kecelakaan, yang pertama itu JSA. Karena JSA itu sudah menuangkan atau sudah mengisi tentang risk assessment. Jadi di situ udah ditulis pekerja wajib menggunakan PPE, pekerja wajib menggunakan body harness jika dia job desk-nya bekerja di ketinggian, pekerja wajib pakai SCBA, breathing apparatus itu untuk kalau dia bekerja di confined space gitu. Pekerja wajib menggunakan, ya itu semua ada gitu loh. Semua ada, dan JSA itu para pekerja itu semua harus tahu gitu. Jadi di saat toolbox, di saat sebelum bekerja, biasanya JSA itu suka dibacakan gitu. Hari ini kita bekerja ini, risk assessment-nya harus diperhatikan apa saja, sehingga yang namanya potensi terjadinya kecelakaan ataupun insiden itu terminimalis. Yang namanya accident itu memang sometimes kita nggak bisa tebak ya, kita nggak bisa tahu ya yang namanya accident. Tapi kita bisa mencegah, ya kita bisa mencegah, ya kita bisa mencegah itu dengan kita mengikuti aturan yang udah dibuat, dengan kita mengassessment atau kayak semacam kita membuat risk assessment-nya yang tercantum, yang tertuang di JSA atau JRA gitu. Jadi kalau untuk sektor migas memang keselamatannya sangat tinggi. Saya pernah juga waktu itu perusahaan kita nanganin project petrochemical. Petrochemical itu standar safety-nya atau K3-nya masih menurut saya ya pribadi masih kurang. Ya. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, dunia industri K3 itu ada yang namanya tambang, ada yang namanya petrochemical, ada yang namanya migas. Jadi itu 3 sektor utama. Walaupun ada perkebunan lah, ada yang lain perikanan lah atau perairan juga itu ada. Tapi 3 sektor itu adalah sektor yang paling utama. Ya. Nah, mereka itu kalau mau dilihat level-level keselamatannya berbeda-beda. Memang yang paling tinggi kalau teman-teman tahu memang di sektor migas lah ya. Di perusahaan-perusahaan kayak Pertamina, kayak Petronas, kayak PetroChina, atau ya, yang lain-lain ya. Itu mereka standar K3-nya sangat-sangat tinggi gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan ada yang namanya JRA, JSA atau hazard dan HAZOP kayak gitu. Ya, Kak. Tinggal diimplementasikan aja di lapangan. Gimana? Ada lagi? Iya. Mungkin pertanyaan terakhir bakalan dilontarkan sama Matthew, Kak. Oke. Baik, Kak. Udah terakhir ya? Cepet amat. Nggak terasa ya, Kak, saking asiknya ngobrol. Oke. Apa Matthew terakhir? Ini Kak, apa saja fasilitas dan alat keselamatan kerja yang biasanya diperlukan di sebuah perusahaan, Kak? Jadi kalau kita bicara general itu biasanya yang cuma diperlukan biasanya ya 2. Ya.
P3K sama APAR. Itu aja. Kalau secara general ya, karena apa? Di saat kita bekerja di suatu daerah atau di suatu tempat, pasti yang diutamakan pertama kali itu adalah APAR, alat pemadam api ya, ringan, dan kotak P3K. Karena itu adalah bagian dari alat-alat K3 gitu. Itu aja. Nah, kalau mau bicara alat-alat yang lain, itu nanti akan berkembang. Misalnya ada project, misalnya ada lokasi kerja. Nah, itu nanti banyak alat-alat yang sangat dibutuhkan. Contoh, bekerja di ketinggian. Yang dibutuhkan apa? Body harness. Ya kan? Di body harness tersebut ada lagi yang namanya lanyard, safety lanyard yang buat nyantol-nyantol. Dan itu harus double lanyard. Kalau di perusahaan-perusahaan lain, bukan di migas, satu mereka biasanya, cantolan-cantolannya. Kalau kalian kayak lihat bangun-bangun jalan tol apa, mereka hooknya cuma satu. Tapi kalau di migas itu dua, wajib double protection namanya. Nah, itu kalau kita bekerja di ketinggian. Belum lagi nanti di saat kita bekerja di ketinggian, kita butuh pekerjaan yang sifatnya vertikal atau horizontal. Itu ada lagi namanya yoyo. Yoyo itu kayak semacam alat yang digantung lagi, dia sifatnya akan tarik ulur, kemana orang itu dia akan ikut. Tapi di saat kita jatuh, dia sifatnya akan absorben. Di saat dia jatuh, dia akan nahan sehingga kita tidak langsung tidak langsung tarik keras gitu. Dia akan kayak terpatah-patah gitu jatuhnya, tak gitu. Jadi karena ada alat tersebut gitu. Jadi itu kalau bekerja di ketinggian. Nah, bekerja di ketinggian itu butuh apa lagi sih? Butuh namanya perancang atau scaffolding. Nah, gitu. Scaffolding itu banyak. Two-board lah, apanya lagi, safety-nya lah, dia punya. Itu nanti kalian akan belajar, gitu loh, akan belajar. Berapa meter kan sudah dibilang itu termasuk bekerja di ketinggian? Kan ada kan, 1,5 itu udah dibilang bekerja di ketinggian, wajib menggunakan alat pendukungnya, gitu. Jadi kalau kita mau bicara alat-alat K3, itu sangat banyak. Ada lagi yang dibilang SCBA. SCBA tahu ya? Breathing apparatus itu yang kalau kita bekerja di confined space itu ada yang tahu nggak? Ruang terbatas. Ya, kalau kita udah masuk ke dalam sesuatu yang masuk tangki lah, ya mungkin mau inspeksi tangki lah, yang tangki besar ya, atau mau masuk ke dalam main hall kapal ya, itu biasa main hall kapal ya, itu sifatnya kita harus standby yang namanya SCBA, atau kita harus punya yang namanya gas detector ya, karena kalau udah yang sifatnya silent killer kayak H2S atau bahaya gas dan lain-lain, itu tidak terlihat, bahkan ada juga yang tidak tercium, tiba-tiba kita pingsan gitu. Makanya butuh yang namanya breathing apparatus gitu ya. Jadi itu yang namanya dibilang ruang kerja terbatas atau confined space gitu ya. Atau galian juga itu bisa dibilang juga confined space gitu. Jadi alat-alat yang digunakan dalam K3 itu nantinya akan sangat-sangat banyak ya. Contoh, salah satu contoh lagi APD. APD itu ada tools K3 kita juga ya. Helm ya, baju lengan panjang ya, apalagi kacamata ya, terus sepatu safety ya. Gitu. Nanti kalian akan berkembang lagi ya. Baju lapangan juga itu ada yang namanya fire retardant. Kenapa dibilang fire retardant? Baju tahan panas ya, atau baju tahan api. Biasanya itu dipakai di lokasi-lokasi kerja yang high risk. Contohnya kerja di kilang minyak, yang kilang minyak kayak yang berpotensi terjadi ledakan. Ya kan pernah lihat ya, kebakaran atau meledak tangki ya di Balikpapan, di Tanjung Priok ya pernah lihat. Atau yang bekerja di lepas pantai, atau yang bekerja di live facility yang misalnya kayak akses gas, akses apa. Nah, itu harus menggunakan yang namanya baju tahan panas ya, atau dibilang fire retardant. Nah, itu salah satu tools dari alat-alat keselamatan yang harus kita punya nantinya. Nah, itu nanti kalian akan tahulah ke depannya gitu, akan tahu, oh ternyata luas banget gitu loh, ternyata alat-alat untuk K3 itu sangat-sangat banyak gitu. Dan
Dan seiring berjalannya waktu, kalian akan menambah edukasi atau ilmu yang kalian dapat itu akan menjadi pegangan kalian ke depan gitu. Karena gini, saya kasih tahu sama kawan-kawan ya, K3 atau dunia industri yang sifatnya tadi tambang ya, atau sipil atau migas atau petrochemical, begitu kalian terjun ke situ, yang dilihat itu bukan fresh graduate. Beda sama kayak kalau kita dulu ya, saya kuliah seni rupa, itu yang dilihat fresh graduate. Ya, orang-orang yang kuliah di lainnya itu yang dilihat fresh graduate. Di saat dia baru tamat, dia akan direkrut untuk dia dipaksa bekerja karena dia benar-benar dikira fresh graduate. Nah, kalau kita K3 itu kayak ibaratnya gelas yang isi airnya sedikit, yang semakin lama kita akan semakin tinggi. Nah, begitu kita punya experience, punya pengalaman, kita akan lebih dilirik gitu loh. Akan lebih oh ini orang expert nih. Beda kalau sama orang-orang yang baru tamat ya, terus ini fresh graduate nih. Nanti dia begitu dia udah masuki usia yang lebih lanjut lah ya. Itu dia akan kalah sama orang-orang yang fresh graduate gitu loh, yang baru tamat dari kampus gitu. Nah, kalau dunia-dunia K3 atau sektor-sektor kita industri kayak gini ya, atau kayak mungkin kayak teknik sipil atau teknik yang lain-lain ya, teknik perkapalan, semakin dia bekerja, semakin dia banyak pengalaman, justru dia semakin dibilang orang expert. Dan itu akan menjadi pegangan kalian ke depannya gitu, untuk mencoba meng-apply di industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang lebih besar atau yang lebih baik. Seperti itu. Ini sedikit sharing aja dari saya. Gitu. Oke. Gimana, Matthew? Ada lagi yang mau ditanya? Terakhir nih, Kak. Oke. Suka duka selama bekerja di bagian K3, Kak? Waduh, suka. Suka dulu apa duka dulu nih? Dukanya dulu aja ya. Iya, Kak. Dukanya itu bukan berarti berduka ya. Maksudnya jerih payah atau tantangan yang sangat menantang buat kita itu, apalagi kalau yang masih muda-muda gini ya. Dulu based on experience saya ya, waktu saya menjadi safety officer pertama kali di proyek, itu saya harus ke lokasi. Di lokasi, saya harus ke lokasi. Ibaratnya merantau lah ya, atau ya masih muda, belum ada yang lain-lain atau belum ada kesibukan yang lebih ini, sehingga di saat saya masih muda itu dukanya itu ya jauh dari keluarga. Di situ benar-benar kerja, benar-benar menimba ilmu dalam pekerjaan dan lain-lain. Yang pasti kalau kayak orang safety itu biasanya kalau kita kerja di lapangan, pertama pasti panas. Ya kan? Karena kita ngawasi lapangan langsung. Actual yang terjadi, kita mengawasi orang-orang yang bekerja di lapangan. Kalau di dunia project ya. Kalau di dunia kantor atau di dunia di perkantoran, mungkin kita masih di dalam gedung. Ya suka dukanya apa ya kalau di perkantoran? Mungkin kayak kekurangan ilmu aja. Kayak teman-teman yang di kantor tuh, oh itu apa sih? Padahal dia orang K3. Oh iya, tahu. Nanti dia kayak gitu karena dia tidak mengimplementasikan gitu. Jadi yang biasanya orang-orang K3 hadapin ya seperti itu. Kalau udah ke lapangan ya panas, belum lagi kita suka berargumen sama orang-orang lapangan ya, itu udah menjadi buku kita lah, karena ya kalau kita sudah ditempatkan sebagai K3 atau sebagai ahli K3, ya kerjaan kita itu hanya mengawasi orang-orang itu, melihat programnya jalan, pastikan programnya jalan, seperti itu. Tapi ada tapinya, secapek-capeknya orang K3 di lapangan ya, ini kita bicaranya lapangan, di site, secapek-capeknya orang K3, lebih capek orang-orang konstruksi itu yang kerja, karena dia udah kerja kena panas. Kalau kita masih bisa, oke, ada shelter, kita duduk-duduk di pojok gitu, minum atau apa, nanti oke deh, kayaknya harus dilihat lagi gitu. Kalau orang konstruksi itu ya memang harus kerja gitu di lapangan gitu loh.
harus megang tools untuk bekerja ya, entah dia tukang las lah, welding lah, entah dia rigger lah yang megang-megang tali untuk alat-alat berat. Kalau safety itu nggak boleh dia megang alat atau nggak boleh, dia hanya boleh memantau, nggak boleh ikut campur pekerjaan konstruksi gitu. Itu dukanya ya, mungkin banyak lah ya duka-duka yang lain ya. Tapi kalau kita sekarang bicara sukanya, seiring berjalannya waktu itu nanti teman-teman di lapangan akan mendapatkan achievement atau goal yang di project baru nih, lo kerjanya bagus kemarin, naik ya jadi senior safety officer ya. Nah kalau jabatan naik kayak gitu, dari segi salary income juga pasti naik gitu. Itu sukanya gitu, itu sukanya gitu. Biasanya kalau orang-orang lapangan itu kalau ada yang namanya ke lokasi kerja itu uang tabungan kita tuh uang gaji kita tuh nggak akan kepake karena di lapangan itu ditanggung semua di luar dari salary, dapat uang, dapat makan, dapat tempat tinggal, semua dicuciin, tempat tidur layak ya, itu kalau kita dapat di perusahaan yang oke ya. Jadi kita hanya tinggal datang kerja, setelah kita kerja dapat jatah off kita pulang gitu ya, seperti itulah. Jadi sukanya itu sukanya itu yang pasti saya rasa semuanya sama kali ya. Sukanya itu pasti terkait dari segi salary. Kita udah kerja capek-capek ya, akhir bulan kita akan terima get salary yang better lah, yang baik. Dan itu terbukti gitu loh teman-teman, dan saya juga ngalamin, wah udah punya duit nih mau ngapain aja, setidaknya udah nggak nyusahin orang tua gitu kan, mau beli apa bisa, mau ngapain, mau jalan-jalan kemana bisa gitu. Itu salah satu sukanya kalau kita sebagai orang K3 yang sedikit karirnya baik gitu. Seperti itu Matthew. Jadi teman-teman di sini udah ngambil jurusan K3, memang suka duka dalam K3 itu banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kita belajar, itu akan menjadi kesukaan bagi kita gitu, akan menjadi kesukaan bagi kita ke depannya. Gitu. Mana? Wah. Kepanjangan ya ceritanya. Enggak, Kak. Ini kita jadi punya banyak ilmu juga yang mungkin di kampus juga dosen-dosen nggak sedetail Kakak ngejelasinnya. Maksudnya? Iya, kan kita masih baru. Iya ya. Ya, jadi kita dapat ilmu duluan nih jadinya daripada teman-teman. Gitu. Ya. Semangat lah intinya. Oke, baik. Makasih, Kak. Oke, mungkin kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk wawancara malam hari ini. Terus kita sangat mendapatkan sangat banyak ilmu. Pasti nanti kita bakalan implementasikan saat kita kerja nanti. Sangat luar biasa itu. Semoga menjadi K3 yang baik ke depannya. Karena jujur ya, di perusahaan kita itu orang-orang alumni Bidawan banyak. Mungkin Matthew tahu kali. Abangnya Matthew di MT itu George, itu tahu George ya? George Tampu Bolon. Itu saya yang rekrut dia dulu. Saya yang interview, saya yang rekrut. Sekarang dia sudah bagus. Termasuk Natalia Sonya itu dulu admin saya yang rekrut. Sekarang dia udah posisinya junior engineer. Gitu, Natalia Sonya. Terus admin saya sekarang entah gimana saya dapat CV-nya dari Binawan alumni, saya interview, ternyata dia orang Binawan dan oke lah, setelah di interview dia bisa dinyatakan bisa bekerja. Jadi kurang lebih Mendo itu banyak newcomers dari Binawan. Ya, mungkin kalau adik-adik mau lihat Mendo Lang Indah, nah, mungkin bisa Google di internet. Oh ternyata core bisnisnya seperti ini, kayak gitu ya. Jadi saat ini memang Binawan itu di Mendo itu lumayan, kalau kita bicara K3-nya ya, lumayan banyak anak-anak. Mungkin ada sekitar berapa ya? Ada sekitar hampir 10 kali ya. Gitu. Tapi beda-beda project ya, beda-beda project. Gitu, seperti itu. Jadi adik-adik di sini tetap semangat, banyak belajar ya, karena K3 itu yang membuat saya termotivasi itu adalah karirnya. Ya, karirnya itu ada. Ya, bahkan kayak Tessa gini saya kasih tahu benar ini sampai sekarang ada di kantor kami itu manajer perempuan.
gitu. Dan ya terlihat look same lah, sama-sama kayak laki-laki ya sama aja, dan dia performanya bagus gitu loh. Gitu. Jadi nggak ngelihat, cewek kok nggak kayak cowok, nggak. Ternyata dia bisa seperti laki-laki gitu. Maksudnya bukan dianya jadi laki-laki ya. Kualitas kerjanya justru bisa dibilang better ya, bagus gitu. Kayak gitu. Makanya teman-teman yang ada di sini ya, yang ada di malam ini, kalau saya tuh sifatnya nggak pelit ilmu. Semua orang-orang yang di bawah saya itu kalau mereka sukses saya senang gitu. Saya senang gitu. Jadi bahkan ya Matthew, kalaupun ada yang mau ditanya, teman-teman sini ada yang mau japri saya tanya, silakan. Saya orangnya terbuka gitu loh. Tentang K3 silakan gitu. Yang selagi saya bisa bantu, saya bantu, karena memang K3 itu saya udah merasakan sampai saat ini passion dalam keseharian, dalam apalagi bekerja gitu ya. Sekarang jujur aja, saya di kantor itu ya kerjanya cuma nonton YouTube, lihat email. Kalau nggak ada email, saya nonton YouTube lagi gitu. Terus kalau saya mau lihat pekerjaan di lapangan, saya lihat WhatsApp grup. Oh, ini ada yang sedikit aneh nih, telepon koordinator. Itu kenapa? Oh enggak Pak, gini Pak, beres Pak, beres. Beres ya, saya bilang saya nggak mau tahu gini. Iya Pak, beres. Tak tutup. Udah. YouTube lagi. Melihat apa yang bisa dilihat? Email belum ada yang masuk. Nanti paling Terus weekly meeting. Oke, saya ikut meeting weekly. Nah, jadi K3 itu setelah saya dalamin, setelah saya ikutin, ternyata betul-betul apa ya, betul-betul happy lah gitu, betul-betul happy gitu. Karena ya saya nggak bohong ya, kita bekerja semua tujuannya apa sih? Duit. Udah, itu kita nggak bisa kita bohongin gitu. Tujuannya duit. Begitu kita udah bisa dapat income gede, kita bisa bahagian orang-orang yang sekitar, dan karir kita bagus, udah itu happy banget, udah ibaratnya itu berkah atau rezeki dari Yang Maha Kuasa gitu. Apalagi sekarang kalian di K3, di apa namanya, fakultas K3, nanti ke depannya akan menjadi ahli-ahli K3. Kalau memang kalian merasa passionnya di situ, tekunin terus, jangan patah semangat gitu. Mau kerja dimanapun, selagi kalian masih single, hajar dulu, hajar aja. Yang penting kontraknya jelas, salary-nya jelas, semuanya jelas, kerja, berangkat gitu, berangkat aja. Nanti itu dukanya ya, nanti endingnya terima gaji, itu happy ending gitu ya. Terus udah mulai pulang dengan promosi tempat baru, itu udah mulai happy ending gitu, sukanya gitu, kayak gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat gitu, adik-adik semua tetap semangat ya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke, mungkin kita sudah selesai untuk wawancara malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Revelino, dan mungkin Kakak bisa live Zoom dan bisa beristirahat. Maaf ya Kak mengganggu. Saya udah bilang sama Matthew, kalau jam 5 saya sedikit waktunya, tapi kalau mau jam 9 atau jam 10 ke atas, itu saya jam 12 juga saya layani, saya bilang begitu untuk adik-adik tuh. Terima kasih loh Kak. Oke, sama-sama ya, semangat sekolahnya. Siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa ketemu ya. Tetap semangat. Ya, terima kasih Kak. terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, semua ya, Matthew, Tessa, Agustino semua. Ya, mari malam. Malam Kak. Ya, izin lab ya, mari. Iya Kak. Kak. Coba lihat lagi rekordannya. Bisa nggak? Bentar ya, kita stop.